Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sedulur beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua sedulur yang ada jauh di sana, yang ada di Eropa, yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, di Brunei Darussalam dan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan diampuni dosanya, amin. Ya. Oke, kemudian insya Allah hari ini kita bisa ketemu lagi dan di tengah-tengah kita sudah ada guru kita yang kita cintai, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya kemauan. Alhamdulillah. Saya ujungnya nggak ngerti orang. Tapi paling tidak sudah mulai belajar bahasa itu. Insya Allah hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian ada Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nunggu itu ternyata betul. Masya Allah. Dapat berarti. Ada Bang Jai juga. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Kayaknya batiknya yang kemarin ya? Ini bukan kemarin. Dia punya uniform. Oh, gitu. Tapi bagus, saya suka itu. Nah, mudah-mudahan saya pulang nanti dihibahkan. Kayaknya perlu usaha lagi biar kurusan dikit biar muat. Soalnya ini udah mulai tuh. Tadinya kan ini kenceng tuh. Sekarang tuh. Oh, Dikit lagi lah. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, seluruh iman, ini ngobrol-ngobrol di awal seperti biasa karena kan lama kadang-kadang nggak jumpa karena kesibukan masing-masing. Nah, alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Baik, seluruh beriman, mudah-mudahan pertemuan kali ini pun bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang dibahas oleh kita semua di sini ini menjadi perbaikan, sarana introspeksi diri dan bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu hadis yang dikatakan bahwa abghadul halal at-talaq. Jadi kata Rasulullah, abghadul halal at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci sama Allah itu adalah at-talaq. Tetapi saya tidak akan membahas tentang tolak menolaknya itu. Ini saya akan mencoba bertanya sama Ustadz, efek atau akibat dari penceraian itu kira-kira apa saja sih? Ya, baik itu rezeki, kemudian bagaimana dengan anak-anak, kemudian juga di masa yang akan datang di hari akhiratnya seperti apa? Nah, ya kita tanyakan, ya. Jadi bukan kita tidak berbicara kenapa terjadinya perceraian. Ini akibat perceraian itu apa yang akan terjadi? Ya, ini yang akan kita bahas dan kita tanyakan itu kepada Ustadz atau kepada guru kita. Mungkin Ustadz bisa sharing kepada kami, memberi pencerahan akibat dari perceraian itu untuk keimanan kepada Allah, untuk anak-anak, untuk rezeki itu gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sebelum ada perceraian itu memang ada sebabnya Ustaz. Tetap ada sebab karena ada beberapa hal yang memang doa seseorang itu bagus, tapi tidak cocok dengan karakter yang berdoa. Nah contoh mamanya belum mix nah. Ya, saya ya Allah besok berikan saya jodoh yang soleh. Nah bagus doanya. Bagus ya? Bagus. Tapi dia nggak ngerti karakternya dia gimana, nggak ngerti. Dirinya. Oke. Jadi dia hanya ingin menangnya mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Tapi dia tidak tahu dirinya kayak apa, seperti itu tidak tahu seperti apa. Nah, doa itu bagus, bisa aja Allah kabulkan. Ya. Dikabulkannya doa itu bagi seorang yang berdoa dirinya itu dolim, agar dia belajar melalui pasangannya, belajar tauhid, belajar agama, belajar baik-baik melalui pasangannya. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak belajar. Sehingga pasangannya yang soleh atau yang solehah memang merasa terdolimi dengan dia. Karena dulunya yang soleh atau solehah itu doanya dulu
ya Allah jadikan aku hambamu yang sabar. Oh, jadi ada. Ya. Iya kan? Ya. Sebenarnya bisa diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu. Sehingga kalau dia doa pingin jadi hamba Allah yang sabar, ketemulah pasangannya yang seperti itu, yang gak dolim, yang emosional, yang ini. Seperti itu, Ustaz. Kalau umpamanya ini kalimat saya ini sebagai ada di memori Ustadz, yang saya mohon maaf. Iya. Saya mohon maaf. Maaf, saya paham guru, Saya mohon maaf. Iya, astagfirullah. Saya nggak paham salah niat. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan ucapan tulus sebenarnya. Iya. Nah, lupa kalau sebenarnya orang yang harusnya dia itu nilainya sabar, itu harus menghadapi ujian. Jadi harusnya gimana doanya dulu itu? Ya apa-apa, kalau doa dulu mah nggak ada masalah. Cuma doanya itu kalau saya saat ini yang belum punya pasangan ya ini mohon dimudahkan aja, kan gitu ya. Atau Ustaz bisa di doa mohon ampun. Ya Allah ampunilah saya dulu meminta sabar, sekarang ganti. Boleh. Tetapi sebenarnya itu menjadi catatan lucu, tapi itu harus diketahui. Nah, yang harus saat ini kita kerjakan adalah umpama nih. Iya. Akhirnya kayak Haji J atau Ustadz Asep. Kalau Tung dulu kayaknya doanya nggak gitu kayaknya. Jadi umpamanya belum paham dia. Oke, ini mengomong dari tadi. Tung itu hanya mikir tadi itu, kok yang soleh sebelah sana ya? Yang soleh sebelah sana ya? Itu dia hanya mikir itu, Ustaz. Iya. Iya, toh. Enggak kesininya enggak. Ya, belum. Nah, jadi ini ada beberapa hal sebelum masalah perceraian. Jadi umpamanya ada orang yang akhirnya mendapatkan itu dengan doanya seperti itu. Allah nggak salah. Siap. Akhirnya Allah memberikan itu tuh nggak salah. Betul. Nah, pada saat sudah mendapatkan jodoh yang menurut dia itu, waduh, kok ya musingin ya, kan gitu nih. Nah, disinilah tugasnya kalau mamanya Ustadz atau Haji J itu sebagai imam. Nah, ini yang harus tantangannya itu di sini. Pahala besar ya. Kalau lulus ya, harus itu Ustaz. Iya, kalau nggak lulus nggak ada pahala. Lillahi ta'ala kalau lulus ya. Amin. Nah, kalau umpamanya dengan pasangannya nggak mampu, ini imam, bukan sebagai makmum ya. Betul. Imamnya nggak mampu mendidik pasangannya, berat ini. Lebih baik dilepas. Nah, inilah yang harus difikirkan. Karena nggak tahunya memang si imam ini termasuk ibadahnya cukup bagus. Baik. Kemudian pasangannya ini kok bikin ini Gaduh di hati, sehingga mau lurus benar-benar pada Allah Ta'ala itu selalu ada trouble terus. Nah, di sini sebenarnya di situ dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah ketemu sama pasanganmu begitu gimana? Itu yang kamu inginkan. Mau dirubah apa enggak? Kalau memang mau dirubah, monggo silahkan. Itulah yang namanya berjuang. Tapi setelah dinasehati. Tapi dinasehati terus, bukan setelah, Ustaz. Tapi dinasehati terus, kan gitu ya. Bukan setelah dinasehatin ya. Paralel dong. Iya, kan harus gitu ya. Iya. Kalau kita sebagai imam itu kan gitu ya, dinasehatin, masih salah, dinasehatin, masih salah. Nah, ini nanti ada angkanya, mau diterusin apa enggak. Persoalannya kalau mau diterusin, kalau saya jawab boleh. Tapi kamu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Udah ngerti kamu nilainya sebenarnya. Kan gitu, Ustaz. Astagfirullah. Sudah ngerti nilainya sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya akar persoalan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala tapi dihalalkan. Ya. Karena yang diinginkan itu bukan persoalan duniawinya yang kelihatannya rukun. Kemana-mana kayak Mimilan Mintuno. Apa tuh? Mimilan Mintuno itu hewan
di zaman purba itu kayak kepiting tapi bulat kayak tapal kuda. Kepiting tapal kuda itu namanya mimi lah ceweknya. Biasanya mintunonya itu di atasnya, itu lakinya. Jadi kemana-mana itu luntrang lantrung. Jadi gaya kepiting begitu sih. Kepiting, mimi, lan mintuno. Mimi itu ceweknya kalau orang Jawa, mintuno itu yang lakinya. Jadi kemana-mana ubiang-ubiung. Kemana-mana ubiang-ubiung. Kalau sore umpamanya muter dulu itu ubiang-ubiung. Kalau ada kesempatan ke Tamsit kan ubiang-ubiung ini dah. Kalau ada ini ke Bekasi ubiang-ubiung terus ini. Aduh, ada lagi yang ubiang-ubiung beneran. Mau ibadah bareng, mau marketing umroh bareng, mau yang nggak bareng itu hanya BAB. Itu nama Milan in uno apa dia? Mimilan Mimilan itu ya. Tapi bener ya, ini tadi joke tapi agak serius ya. Siap. Nah, yang harus kita ketahui adalah kita itu sebenarnya bisa menilai keluarga kita itu besok kira-kira mau masuk surga apa neraka. Di titik itu udah kelihatan. Bukan kita mau merasa kita masuk surga, enggak. Di persoalan keluarga itu sendiri itu sebenarnya kita itu ngerti kalau ini begini terus selesai saya besok di akhirat tuh ngerti. Allahu Akbar. Sebenarnya dari sisi pengetahuan agama yang dimiliki itu ngerti. Nah inilah yang tadi yang dibenci oleh Allah Ta'ala dihalalkan itu salah satunya itu. Bukan berarti saya menyuruh pisah, enggak. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau memang harus diomongin agak keras, omongin agak keras. Ya. Kalau dengar, Kalau nggak denger, tulis. mohon maaf tulis. Tapi pakai speaker ya. Jadi kalau nulis ya pakai speaker gitu, maksudnya keras sekali gitu ya. Jadi speakernya ada 3 gitu ya, speaker. Marah maksudnya atau pakai gambar setan yang tanduk merah itu ya. Ini marah nih namanya ya. Tapi memang harus dikerjakan karena apa? Persoalannya itu nggak di dunia, nilainya kita itu nggak di dunia. Itu yang paling berat. Ya, luntrang-lantrung kita itu nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau luntrang-lantrung kita itu hanya memperlihatkan di depan orang lain, itu kelihatan rukun. Sebenarnya kita itu ya rukun nggak seperti itu. Nah ini yang harus dijaga. Dijaga bukan rukunnya itu loh ya. Dijaga agar kita itu istiqomah mengerjakan syariat Islam. Kalau memang harus dia nangis, biarin pasangan itu nangis. Yang penting kita itu doa, ya Allah, saya keras ini bukan mau benci terhadap istri saya, bukan saya benci terhadap suami saya, tapi saya mengingatkan agar dia itu kembali ke jalanmu. Saya mohon kalaupun dia nangis, ya Allah, bukan karena saya benci, tapi agar dia itu mengerti. Kan ini doa yang baik. Jadi suami itu mau marah sama istrinya itu sebenarnya dia itu nggak bisa, tetapi harus dilakukan. Itu yang terberat karena ini dia menjaga ku anfusakum wa alikum naro, itu kan berat sekali. Inilah yang harus dilakukan. Bukan berarti suami istri nggak ada persoalan, suaminya gara-gara itu ke mall dilirik sama orang cewek lain, kemudian enteng entung, akhirnya pulang-pulang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku mau nyerahin kamu. Lah itu yang tidak suka Allah. Ya. Bukan persoalan di titik itu. Ya. Tapi memang bisa si suaminya akhirnya bercerai dengan istrinya, padahal istrinya mencoba dekat sama Allah Ta'ala. Dia nikah dengan si yang enteng entung tadi. Tapi akhirnya dengan seperti itu dia juga nanti tidak akan mendapatkan akhiratnya. Dan si istri walaupun menangis, dia akan dicoba menjaga akidahnya. Dia coba dijaga, dia besarkan anak-anaknya dengan berat, dengan ini, dengan itu, dengan dia jaga. Nah disinilah Allah itu menyukai si istri yang dia pisah. Ya, tadi langsung jembatan. Bagaimana nantinya? Nah, si suami, loh tapi si suaminya waktu dia itu menikah sama si yang enteng-entung itu kok jadi rezekinya banyak. Nah itulah istijraj. Itulah istijraj. Nggak taunya suaminya memang dia hobinya neken anak buahnya, minta, kemudian di rumah ada ketahuan ada 25 miliar umpamanya, kan gitu.
Saya nggak bilang 30 miliar loh ya, saya bilang 25 miliar loh ya. Jadi ada di situ. Kemudian apa? Banyak hal seperti itu. Jadi ini walaupun persoalannya tidak seperti itu, tetapi dia melakukan kesalahan demi kesalahan terus-menerus dan memberikan hartanya yang haram tersebut kepada istri, kepada anaknya. Ya haram terus. Ya nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwa suami dan istri ini memang tidak segampang yang diceritain teman-teman dakwah itu. Suami istri itu besok itu akan bertemu di surga. Ya nanti dulu lah. Persoalannya itu dilihat dulu, disaring dulu. Mungkin versinya beliau. Ya boleh, tetapi kan yang harus diceritakan. Kalau mamanya ada nenek-nenek itu bertanya, Ustadz, saya besok di surga sebelah mana? Ustadznya ngomong, nenek tidak bisa masuk di dalam surga. Karena nggak ada nenek. Karena di surga nggak ada nenek. Itu harus diungkapkan biar dia sendiri juga tidak kagol. Kagol itu apa namanya ya? Kaget. Kagol itu kecewa. Iya. Tapi tetap dinasihati, Nek, kalau memang benar-benar ingin masuk surga, kerjakan perintah-perintah Allah yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnah beliau. Nenek sering nggak dulu waktu kakek masih hidup sering ngomelin? Oh iya, udah banyak mohon ampun situ. Nah ini ngajari untuk mendekatkan pada Allah Ta'ala. Nenek sering nggak dulu suami gini cari rezeki karena ngomel aja, kalau nggak dapat rezeki ngomel, nggak dapat rezeki. Iya sering. Mohon ampun, itu namanya tidak bersyukur atas titipan Allah. Nah, itu diajarkan sebenarnya. Atau nenek sekarang sendiri ini karena dicerai atau kenapa? Kan gitu kan. Suami saya sakit jantung mendadak. Karena ketangkep KPK. Jadi intinya adalah pada saat seseorang itu mencoba menjaga kredibilitas suami istri itu memang berat. Bisa aja dia berdoa ingin punya pasangan suami yang soleh, tapi dia tidak tahu dirinya siapa. Setelah dia tidak tahu, nggak taunya dia malah hobinya berguncing bahwa dia itu sering didolimi suaminya, padahal belum tentu suaminya, bukan belum tentu, padahal tidak pernah suaminya itu berbuat dolim pada dia. Mamanya cerita, aku itu sering ditangani, dimaki-maki sama suami saya, padahal tidak pernah. Suami saya itu belum pernah ngasih nafkah saya, sekolah anak-anak saya itu saya yang ini. Nggak taunya anaknya bilang, bapak saya yang ngasih. Lah kan gitu ya. Kemudian iya, akhirnya dengan cerita itu temen-temennya kerja mamanya, akhirnya kan ke bawah ke arah ceritanya dia. Udah cerai aja. Nah, yang bilang cerai aja inilah malaikat membisikkan kepada temannya tadi untuk menceraikan suaminya. Dicerailah suaminya. Nah, suaminya padahal udah empet sama dia sejak dulu kan gitu. Setelah itu dicerailah suaminya. Nah, suaminya bisa aja mendapatkan istri yang soleha. Dia mencoba doa lagi mendapat suami yang soleh, bisa aja ndak bisa. Bisa aja kawin, nikah maksud saya ya. Nikah baru beberapa tahun atau bulan cerai lagi, nikah cerai lagi. Karena apa? Ya begitulah cara Allah. Nah, perceraian ini suami itulah yang diuntungkan oleh Allah Ta'ala, karena suaminya sudah tahu dia empet sama istrinya, tetapi tidak pernah minta pisah, tetapi malah istrinya karena dia nerima, dia denger katanya nggak, karenanya sering mukulin, dia dengernya senyum aja. Belum pernah saya seperti itu, tapi ya sudahlah, karena memang istri saya sulit dinasehatin umpama. Kemudian denger, loh kan saya yang nafkahi dia dan anak-anak, kok ngomongnya seperti itu? Ya sudahlah, dia hanya begitu aja. Nah, disitulah Allah itu tersenyum dengan si suami yang seperti itu. Akhirnya ada pembisik yang baik. Cerai aja, loh dicerai beneran lah, itu pembisik baik namanya. Siap. Jadi orang yang bisikin suruh cerai itu kesurupan. Akhirnya dicerai gitu. Tapi itu hal-hal yang memang jarang sekali terjadi. Biasanya adalah suami dan istri itu sering berantem.
merasa nggak cocok dan sebagainya. Padahal kalau dilihat si suaminya dulu pernah nggak berdoa, jadikan aku hambamu yang sabar ya Allah. Sering setiap sholat dulu sejak aku kecil akhir balik sampai sebelum nikah, sampai sudah menikah pun masih. Oh ya sudah, berarti Harus sabar. harus sabar menghadapi itu gitu Ustaz. Jadi tidak serta-merta dibilang nggak cocok atau cocok, itu nggak bisa. Tetap ada pemicu ya. Tetap ada pemicu Di masa lalu. Di masa lalu tetepan. Itu cara Allah mengabulkan, demi mengabulkan titiknya yang orang Muslim nggak paham. Nah, gitu ya. Makanya di sini harus hati-hati. Tapi kalau sudah bercerai, ya sudah, mau bilang gimana lagi ya. Ya sudah, tinggal nanti siapa yang memulai perceraian, siapa yang salah, tobatlah kepada Allah Ta'ala, meminta maaflah kepada pasangan kamu, karena itu tetap akan menjadi tertulis di hadapan Allah Ta'ala. Ustaz, kalau kan ada juga yang putus nyambung tuh, cerai, nikah lagi. Tujuh. Hah? Ya rujuk gitu, cerai rujuk lagi, cerai rujuk lagi. Itu gimana itu dari pandangan secara ininya ya, logikanya? Saya nggak tahu persis, tapi kalau memang itu terjadi bisa aja anak-anaknya yang meminta. Ada juga yang karena dia tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri sehingga dia dompleng lagi seperti itu. Macam-macam. Ada juga dia secara hati kasihan dengan yang dia sudah pisah, mamanya. Macam-macam Ustadz, yang disitulah menceritakan bahwa dia tidak tidak istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Menurut saya ya, kalau memang dia memang menjalankan syariat Islam itu dengan baik, istiqomah, ya kalau memang dia rasa pasangannya memang tidak menjadikan manfaat untuk dia di akhirat, bukan di dunia, selesai sudah. Jangan mau WA-an, nggak perlu WA-an. Menurut saya. Betul ya, Tung ya? Betul. Nah, betul. Kalau udah selesai, finish. Nah, itu gurunya Pak Tung, kalau sudah selesai finish gitu. Serius? Iya. Serius. Saking nggak mau WA-an, banteng HP-nya. Nah, itu nggak mau WA-an lagi itu Ustadz maksudnya. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini Ustaz, kalau misalnya udah terjadi perceraian, apapun itu permasalahannya di masa lalu, apakah karena doanya, kemudian juga ya tidak melihat kepada diri. Nah, sekarang terjadi perceraian. Ini terhadap anak-anak atau keturunan kalau memang ada, itu seperti apa nih Ustaz? Apakah akan berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian apakah ini juga akan menular kepada anak-anaknya nanti gitu Ustaz? Kalau yang sering saya amati dari pertanyaan Ustadz ini, biasanya anak itu juga tergantung dari genetik orang tuanya. Oh, kalau orang tuanya sering berantem, ya anaknya itu pasti begitu. Nanti juga akan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Paham ya Ustadz? Tapi kalau ada salah satu orang tuanya yang paham, kemudian dia ngerti, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang kesalahan-kesalahan masa lalu, kemudian dia minta maaf kepada mantan pasangannya kalau mau. Nah, di titik itulah bisa aja anaknya ngerti. Dan ada anaknya yang memang hatinya mirip seperti itu, yang dekat dengan Allah. Saya bilang dekat ya. Nah, di titik itulah nanti keluarga yang memang sudah pisah ini, wallahu alam, bisa aja anaknya lebih paham, kemudian lebih jadi teratur, belajar agamanya juga mulai lurus aja. Dia tidak mau berpisah seperti orang tuanya, benar boleh tidak mau berpisah, tetapi juga belajar untuk memahami pasangan, tidak arogan, kan gitu, tidak menang-menangan, tidak merasa benar, tidak menekan pasangannya, harus belajar di situ. Bagaimana nanti kalau dia sudah ingin, kalau dia ingin menginginkan, kan kadang-kadang orang-orang gitu, seorang laki-laki, ya Allah berikan aku rezeki umpamanya, kemudian diberi rezeki agar saya bisa menyenangkan pasangan. Iya, memang dia menyenangkan pasangan, tapi istrinya disenengin, pasangan yang lain juga dia senengin, nggak tahunya. Lah kan bermasalah lagi. Banyak gitu masalah. Nah, iya. Ya kan. Gimana kasus? Nah, kalau yang itu kita harus melihat Haji J. Kenapa dengan Haji J? Oh, dia teguh pendiriannya. Istiqomah, teguh kalau itu pendiriannya. Jadi memang harus
harus belajar memahami doa yang keluar dari lisan kita itu harus benar-benar kita pikirkan. Jangan sampai doa ini akan menjadi ujian, akan menjadi ujian dari diri kita. Seperti itu. Jadi makanya kenapa doa itu kalau wujudnya duniawi itu tidak dikabulkan bagi orang-orang yang imannya kuat. Tapi karena dia dulu berdoa, ya Allah, aku minta seorang istri yang sabar, kemudian dikabulkan. Apakah itu termasuk korelasi ud'uni astajib lakum? Kalau itu memang Allah tersenyum, kan ngabulkannya itu kan tergantung Allah. Allah kan bukan pembantu kita. Taib. Jadi dikabulkan atau tidak dikabulkan itu sebenarnya tergantung Allah. Bukan tergantung ud'uni astajib lakum itu. Karena kalau orang yang dia itu berdoa dikabulkan, pasti rata-rata orang itu ujub, riya. Dan itu nggak ketemu dengan yang dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang Allah melihat dia itu begitu, ada satu tambahan yang dia lupa biasanya. Ya Allah, berikan aku istri yang solehah, berikan aku istri yang begini, agar bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Nah, itu yang harusnya. Karena itu nanti akan antara suami dan istri itu saling belajar. Seperti itu. Baik. Bang Zai, dulu doanya seperti apa Bang Zai tentang meminta calon pasangan hidup? Bener, minta yang soleha. Yang soleha, terus apa lagi? Ya, agar dijadikan keluarga yang sakinah biasa. Seperti itu tuh zaman dulu. Tapi maaf Ji, waktu doa sakinah itu maksud dalam pikirannya yang bisa diatur, yang bisa enggak. Itu baru doa lah. Tapi seperti Allah sabarkan aku dalam itu itu setelah kejadian. Kalau Pak Tung gimana Pak Tung? Dulu doanya. Saya gini aja Pak Ustadz, sih ada pertanyaan sedikit. Ini ada seorang janda, dia sudah ditinggal 5 tahun, meninggal oleh suaminya. Anaknya sekarang sudah kira-kira SMP lah gitu, curhat. Pingin sekali dia mendapatkan suami nih Pak Ustadz, seorang janda ini. Gimana nih caranya Pak? Saya sudah banyak orang yang datang mendekat ke dia, tapi laki-laki itu disuruh baik sama ibunya, baik sama anaknya, tapi tidak baik gitu Pak Ustadz. Jadi melihat hartanya si wanita ini. Emang hartanya seberapa besar? Belum pernah dikatakan sih, tapi kan dia berusaha nih Pak Ustadz, menghidupi, dia punya usaha ya, ada usaha. Itu solusinya bagaimana Pak Ustadz untuk supaya dia bisa lagi mendapatkan suami yang dulu kan sudah pernah menikah gitu maksudnya Pak Ustadz. Meninggal oleh suaminya. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh aja keinginan punya suami, insya Allah boleh. Normal. Ya, normal. Ya kalau berdoa, kalau memang suami yang bisa membimbing lebih dekat pada Allah Ta'ala, boleh. Diminta suami yang soleh, ini kan baik sekali nih. Betul. Suami yang soleh, suami yang bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada dia. Wah ini berat ini, ya. Agar nantinya bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Nah itu boleh, karena jangan meminta sesuatu yang tidak meningkatkan iman dan ketakwaan. Minta harta, rata-rata orang minta harta aja. Mana ada doa agar bisa meningkatkan iman ketakwaan? Nggak ada. Karena yang dia minta itu adalah nafsunya sebenarnya. Makanya jarang teman-teman dakwah itu mengajarkan kalau minta sesuatu, kalau dunia pun minta agar meningkatkan iman dan ketakwaan. Belum ada. Ya. Belum ada. Hanya semuanya itu dunia. Nah, kalau nanti doanya seperti itu tinggal amalkan, kemudian dia juga berikhtiar, kan begitu ya, berikhtiar boleh. Kalau memang nanti di titik tertentu ya bisa aja kalau dianggap mbak-mbak tadi itu sudah paham, mengerti ya. Mudah-mudahan ada laki-laki yang didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada dia yang ya soleh di sekufu lah ya, solehnya itu sekufu lah ya. Insya Allah seperti itu. Memang itu harus belajar dari doa, itu harus tertib yang baik.
ya, kemudian belajar untuk sayang kepada pasangan, sayang kepada orang tua. Sebenarnya pada saat seorang wanita, seorang laki-laki yang dia sayang kepada orang tuanya beneran, kemudian dia ikhtiar, ibadahnya bagus, insya Allah nanti akan ketemu sama laki-laki itu juga sayang kepada dia beneran. Betul. Itu cara Allah aja sebenarnya menurut saya. Cuma jangan seterus kemudian dia sayang sama pasangannya terus ujub riak sombong kalau dia, nah pasanganku itu nggak berani sama saya, ya nggak boleh seperti itu. Nah itu nggak belajar di dalam syariat Islam. Janganlah kalau udah tahu pasangannya sayang, ya lebihkan sayangnya, lebihkan semampunya lebih, gitu. Tapi lebih sayangnya itu ya jangan terus saking sayangnya terus selalu di kamar joget di depan pasangannya. Ya jangan, padahal umurnya udah 70 tahun. Nah ya kan jadi lucu. Itu kan ingat masa lalu. Ke bawah-bawah sampai tua. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus benar-benar monggo silahkan kalau mamanya sudah pisah, tetap harus ada rencana yang baik, tetap dekat pada Allah Ta'ala. Kalau memang dulu pisahnya karena dia ego, marah, emosi, ayolah minta maaf sama mantan pasangan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dicoba dirubah. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah. Amin. Intinya seperti itu. Jadi intinya adalah nikah 1, 2, 3, 4 umpamanya, atau nikah kemudian pisah kemudian nggak dapat pasangan, itu tidak akan mengurangi ibadah seseorang di hadapan Allah. Kalau memang di dalam pernikahan itu dia ibadahnya hancur, ya hancur. Baik. Tapi masih bisa diperbaiki kalau dia sendiri setelah dia itu ibadahnya hancur kemudian mulai paham, merenung, kemudian dia mencoba untuk belajar dekat kepada Allah Ta'ala lagi, ya Allah masih memberi kesempatan. Baik. Insya Allah seperti itu. Sama seperti kesempatan orang yang sakit tobat kepada Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Nah itu sama insya Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Oh, boleh. Bagaimana caranya kita sebagai seorang ayah atau seorang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya supaya anaknya itu bisa sayang kepada orang tuanya? Itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Wah, ini berat ini karena yang ditanyain ini asli ini dia sendiri. Ini kayaknya harus di episode berikutnya. Persoalannya itu begini. Persoalannya begini. Emang harus episode berikutnya. Orang tua yang ingin disayang anak-anak dan anak-anaknya lah ya. Tunggu tanggal mainnya, episode berikutnya ya. Baik. Ya. Baik pemirsa dan seluruh beriman semuanya, obrolan hangat tentang masalah pernikahan dan perceraian ini sangat luar biasa ini ya. Kenapa? Karena saat ini sepertinya banyak di antara ya yang saat ini terjadi lah ya di masyarakat bahwa perceraian itu kayaknya lagi rame nih. Ternyata karena dari doa-doanya juga gitu. Kalaupun ternyata perceraian itu dikarenakan karena sulitnya istri diatur atau suaminya galak, ya mungkin dulu si calon istrinya atau si istrinya minta sabar, makanya dikasih yang galak, kan gitu kan. Nah si ininya suaminya pun demikian, bisa jadi ini karena memang diujian akhir-akhirnya kan. Iya. Ujian atas apa yang dia minta dahulu kepada Allah. Iya. Ya, betul. Makanya jalan satu-satunya ya kita kembali lagi sih merenung, mohon ampun kepada Allah. Kalau memang dulu doanya salah ya diperbaiki. Selagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalaupun yang tadi Kak Patung sudah selesai, sudah lepas, berarti bertobat dan berdoa meminta penggantinya yang lebih baik. Tuh, itu bukan Patung yang. Oh bukan ya, bukan Pak. Ada yang curhat. Oh, itu kita Patungnya. Maksudnya yang cerita sama Patung. Iya, betul. Baik, jadi seluruh beriman, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridhonya Allah. Amin ya Allah, amin ya Jadi segala apa yang kita lakukan, kita berumah tangga niatkan semuanya lillahi ta'ala. Jadi istri yang lillahi ta'ala, jadi suami yang lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan terima kasih Guru atas pencerahannya hari ini. Pak Tung terima kasih, Bang Jai terima kasih. Mudah-mudahan di episode berikutnya ada pertanyaan yang luar biasa dan nanti dijawab di vlog berikutnya tentang bagaimana resepnya supaya anak-anak itu nurut sama orang tua. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.